Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Tabit Al-Mafuk. Di sini kami, eh, Perkenalkan, saya Muhammad Farhan Al-Hairi. di sini kami akan melakukan review materi untuk pertemuan yang kedua dengan materi apa? Struktur data dan unstructured data. Struktur data dan unstructured data. Anu apa sih? Kamu. Data understanding pada materi data understanding dengan keyword yang kami pilih structured data dan unstructured data. Oke, di sini langsung saja tanpa basa-basi. Untuk soal pertama kan saya jawab terlebih dahulu. Sebagai seorang data science, Anda diminta untuk mengelola berbagai jenis data. Manakah di antara pilihan berikut yang merupakan contoh paling tepat dari unstructured data dan mengapa? Di sini saya memilih file rekaman suara audio dari layanan pelanggan dan koleksi foto produk. Kenapa saya memilih ini? Karena audio maupun gambar itu termasuk kategori unstructured data karena tidak bisa dimasukkan ke dalam baris dan kolom. Coba kita lihat. Nah, data audio, gambar, video tidak memiliki struktur internal. Nah, nanti seperti baris atau kolom dan memerlukan teknik khusus untuk ekstraksi informasi. Oke, lanjut. Baik, soal selanjutnya, soal nomor 2. Pertanyaannya adalah, manakah pernyataan berikut yang paling tepat menggambarkan karakteristik utama dari struktur data? Data yang tidak merupakan sekali. Data yang sebagian besar. Data yang sangat terlalu. Baik, jawabannya adalah C. Data yang sangat terorganisir biasanya memiliki format baris dan kolom yang terdefinisi dengan jelas. Karena data struktur itu adalah data yang sudah sangat jelas bahwa tersebut memiliki format baris kolom yang sudah jelas. Begitu. Soal selanjutnya. Baik, untuk soal selanjutnya, di sini ada soal sebuah perusahaan e-commerce ingin menganalisis sentimen pelanggan dari ribuan ulasan teks yang ditinggalkan di situs web mereka. List data apakah ulasan teks tersebut? Nah, karena di sini berupa teks yang sifatnya di sini sudah mungkin jelas ya kategorinya. Jadi saya menjawab struktur data. Tapi di sini kondisi belum diurutkan. Nah, kita kita coba struktur data. Nah, harusnya kalau teks itu masuknya kan bisa dimasukkan ke dalam baris ataupun kolom. Nah, coba kita lihat. Oh, ternyata struktur karena benar kan? Free text, teks bebas, tidak memiliki struktur internal yang baku, memerlukan pemrosesan alamiah. Jadi yang saya katakan tadi saya juga bingung antara struktur atau unstructured. Karena itu dalam bentuk teks yang di situ masih belum diolah juga. Jadi dikategorikan. Baik, soal selanjutnya. Di dalam sebuah email terdapat berbagai komponen data. Manakah bagian dari email berikut yang dapat dikategorikan sebagai struktur data? Oke. Sepengetahuan saya, data di dalam email itu adalah unstructured data. Karena di sini yang ditanyakan adalah yang dikategorikan sebagai structured data, maka jawabannya adalah si besar. Maka jawabannya adalah A. Metadata seperti tanggal pengiriman, alamat pengirim, dan alamat penerima. Karena data tersebut sudah structure. Nah, benar.
Metadata ini memiliki format yang tetap, tanggal, string email, dan mudah dimasukkan ke dalam kolom database. Baik. Oke. Lalu soal selanjutnya di sini ada mengapa unstructured data umumnya dianggap lebih sulit untuk dikelola dan dianalisis dibandingkan structured data karena data tersebut hanya bisa disimpan di, 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 disket karena menggunakan teknik khusus seperti machine learning atau NLP mengekstrak informasi bermakna karena teknik khusus dalam pengolahannya. Jadi saya memilih jawaban B. Nah, komputer ini tidak bisa langsung membaca kan itu contohnya kayak gambar atau audio bisa langsung dibaca oleh komputer. Jadi harus diolah terlebih dahulu. Seperti itu. Mute, mute. Bos. Delay. Baik, soal selanjutnya. Teknologi penyimpanan manakah yang secara tradisional paling sering diasosiasikan dengan pengolahan structure data? Baik. Secara tradisional paling diasosiasikan. Oke, karena saya di sini kurang tahu jawabannya. Karena di sini soalnya adalah secara tradisional yang paling sering diasosiasikan dengan pengolahan struktur data. Karena di sini pengolahan, di sini saya menjawab A karena pengolahan bisa jadi sama dengan manajemen sistem. Jadi saya kemungkinan saya akan menjawab A. Nah, benar. Delay soalnya. Oh, benar ternyata. Oke. Benar. Didesain khusus untuk penyimpanan data dalam tabel-tabel yang saling berrealisasi dan terstruktur. Oke. Baik, Ya baik. karena apa? Struktur data kan data yang sudah terstruktur. Jadi Hmm. kayak seperti di SQL. Nah, itu bisa lebih mudah dalam manajemennya. Penyimpanannya emang kayak di MySQL seperti itu. Oke, lanjut soal berikutnya. Manakah di antara berikut yang merupakan contoh dari semi structure? Berada di antara struktur dan tidak terstruktur. Eh, mungkin nggak semi ya, semi file JSON. Kalau foto yang jenis-jenis foto, video itu bisa dikategorikan unstructured. Kalau tabel di Microsoft Access, mungkin C ya, jawabannya file JSON atau XML. Nah, jadi file JSON ini memiliki tag atau kunci metadata yang merorganisir data tapi tidak sekaku tabel, baris, dan kolom. Jadi formatnya itu enggak, kalau JSON ya, JSON atau XML itu formatnya enggak baris kolom, tapi kayak ya data tapi di situ isinya data-data. Seperti itu. Teks isinya. Baik, selanjutnya. Dalam konteks big data, variety keragaman sering merujuk pada tantangan dalam penggabungan data terstruktur dengan data yang sudah bersih, data tidak bersih, data bersih, data dalam konteks big data. Oke, karena di sini tantangan dalam menggabungkan data terstruktur dengan, menurut saya sih B ya, data tidak terstruktur seperti log server, media sosial, dan sensor IoT. Karena dalam konteks big data keragam. Oke, ternyata benar. Benar. Oke, tentang variety muncul karena harus mengelola berbagai bentuk data, teks, gambar, log secara bersamaan.
Hmm. Lanjut pertanyaan selanjutnya, manakah pernyataan yang benar mengenai fleksibilitas perubahan format data? Struktur data tidak bisa diubah sama sekali setelah dibuat. Struktur data sangat fleksibel, mengubah skema tabel sangat mudah dan cepat. Struktur data lebih fleksibel kalau dia terdekat pada skema. Tidak ada perbedaan fleksibel antara keduanya. Di sini jawabannya B. Waduh. Oh, ternyata fleksibilitas perubahan format data ini terjadi di unstructured data, bukan di structured data. Karena apa? Kalau kita merubah format data pada struktur data, kita akan merubah struktur tabel pada database. Dan itu akan beresiko. Beresiko akan merusak aplikasi. Sedangkan ketika kita merubah format data pada unstructured data, ini lebih mudah. Karena masih dalam data yang mungkin polanya mentah, datanya mentah. Di sini Anda bisa menyimpan file video atau teks baru tanpa harus mendefinisikan kolom atau tipe datanya terlebih dahulu. Karena isinya ya cuma gambar, gambar, gambar atau video. Bukan seperti yang structured data yang sudah tersusun rapi. Seperti itu. Baik, soal selanjutnya soal nomor 10. Anda bekerja di rumah sakit. Manakah data berikut yang bersifat struktur? Oke, di sini ditanyakan jika saya bekerja di rumah sakit, disuruh memilih manakah data yang bersifat struktur. A, data golongan darah, data tinggi badan, rekaman suara, gambar hasil. Di sini jelas ya, pasti jawabannya adalah A, data golongan darah dan tinggi badan karena datanya sudah terstruktur. Oke. Nah, benar. Data ini memiliki tipe yang jelas, kategori atau numerik dan format yang baku. Oke. Oke, lanjut. Apa keunggulan utama dari struktur data dibanding unstructured? Dapat menyimpan informasi visual yang kompleks, lebih mudah dan cepat untuk cari duitnya dan secara statistik. Ya, sudah jelas jawabannya B. Ya. Nah, karena formatnya ini sudah teratur dan kita ketika ingin mencari itu lebih mudah. Seperti itu. Baik, soal selanjutnya. Seorang analisis saham mengunduh data harga penutupan harian atau closing price saham selama 10 tahun terakhir dalam format CSV. Data ini termasuk, oke, ini juga sudah jelas jawabannya adalah structure data ya, karena eh, format CSV kebanyakan adalah structure data dan sudah pasti structure data. Benar, data time series harga saham memiliki kolom tetap, tanggal harga, buka, harga tutup, dan baris yang teratur. Ada data, teks, gambar, video yang perlu dipahami konteksnya. Nah, jawabannya D, ya kan? Karena web ini penuh dengan teks yang free text, teks bebas, dan media yang tidak memiliki database. Sehingga perlu crawling dan indeksi cerdas. Seperti itu. Ya, isinya web kan konten-konten, foto, video, artikel gitu kan. Jadi harus menggunakan teknologi yang canggih. Baik, soal selanjutnya. Istilah SIM on write biasanya berlaku untuk oke karena skema on write biasanya berlaku untuk di sini saya juga belum tahu jawabannya, tapi saya akan mencoba menebak jawabannya menurut yang paling betul menurut saya. Data yang menurut saya adalah A, raw text files. Ah, salah ya ternyata. Oke, kurang tepat ya. Kalau file teks mentah tidak memaksa tulisan penulisan, oh, jawabannya yang benar adalah C. Anda harus mendefinisikan skema struktur tabel terlebih dahulu sebelum bisa menulis
memasukkan data ke dalamnya. Oke. Baik, ternyata jawaban yang benar adalah C. Oh, jadi kalau raw text ini free text apa tulisan bebas tanpa adanya pengkategorian lebih dahulu. Makanya skema on read ini masuk ke struktur data. Oke, soal selanjutnya. Dalam proyek computer vision untuk mendeteksi wajah karyawan, jenis data apa yang digunakan sebagai input utama? Nah, kan wajah ya, deteksi wajah. Otomatis kan yang dideteksi itu muka, wajah, kita memasukkan sebuah pixel. Yang tentu unstructured data, karena ini citra atau video wajah. Yap. Algoritma computer vision memproses pixel dalam gambar atau video yang merupakan data tidak terstruktur. Baik, soal selanjutnya. Manakah dari berikut ini yang merupakan tantangan terbesar dalam data cleaning, pembersihan data untuk unstructured data? Oke, untuk yang A, menghapus header table. B, menghilangkan noise gangguan seperti suara atau nggak panas. Oke, C, menghapus baris duplikat. D, mengubah tipe data kolom baris. Itu yang menurut saya sih ya B ya jawabannya ya. Karena menghilangkan noise seperti suara latar pada audio itu lebih sulit dibanding seperti jawaban A yang hanya menghapus header table, menghapus baris duplikat, D mengubah tipe data. Nah, B ini jawabannya benar, membersihkan kotoran dalam data tidak terstruktur sangat sulit karena tidak ada standar baku apa itu bersih. Oke, kita masuk ke soal selanjutnya. Jika Anda diminta membuat laporan penjualan bulanan yang berisi total penjualan per produk, jenis data apa yang paling saya pakai? Tentu ya database transaksi penjualan, karena ini untuk menganalisis laporan penjualan kan. Jadi harus ada transaksi penjualan. Yap. Data transaksi sudah berisi angka penjualan yang bisa langsung dijumlahkan berdasarkan kategori. Baik, soal selanjutnya, apa peran metadata data tentang data dalam pengelolaan struktur data? Jadi membantu pengelolaan. Oke, di sini kemungkinan jawabannya B ya, karena di sini metadata itu membantu untuk pengkategorian seperti pencarian konten, contohnya itu tag pada foto, judul pada dokumen. Nah, Nah, benar. Di sini tanpa metadata, mencari satu foto spesifik di antara jutaan foto akan sangat sulit. Ya, benar ternyata. apa ning web itu apa sih? Lali aku. Kayak sing UTF itu loh. UTF. Oh, kan metadata loh. Eh, Aku lali manggilin aku apa? sumpah. Eh? Aku manggilin apa? Ketahuan Oke, saya. lanjut. Manakah tool yang paling mungkin digunakan untuk memproses data terskala besar? Ya udah, ini jelas SQL. Ya, terus Selanjutnya. Perkembangan IoT menyumbang perubahan besar pada jenis data apa? Oke, di sini ada hanya struktur data, keduanya namun format struktur data. Oke, hanya struktur data tidak masukkan data. Oke, menyumbang perubahan besar pada jenis data apa? Menurut saya keduanya ya B karena eh hmm, ya karena saya yakinnya B. Keduanya namun satu data. Nah, benar karena apa ini kamera pengawas, asisten suara dan low kompleks menambah volume data tidak struktur secara masif. Ya, karena memang eh, menyumbang ke keduanya menurut saya.
Soal selanjutnya, manakah representasi data berikut yang paling sulit untuk diotomatisasi? Analisisnya secara tradisional tanpa AI. Hmm, yang sulit diotomatisasi mungkin stok barang di gudang itu bisa diotomatisasi tanpa AI. Kita cukup menggunakan Excel. Daftar hadir karyawan, jam masuk, jam keluar itu bisa di apa urutkan, difilter. Rekaman percakapan telepon call center untuk mendeteksi kemarahan pelanggan. Nah, ini tanpa adanya AI ya sulit. Kita tidak bisa mendeteksi pelanggan tersebut dalam kondisi marah atau tidak. Kita tidak tahu. Seperti itu. Nah, tanpa AI canggih, komputer tradisional tidak bisa mendengar nada marah. Problemnya. Oke, mungkin cukup sekian review materi dari materi apa tadi? Data understanding dengan keyword yang kami ambil structured data dan unstructured data. Dari berapa soal? 20 soal kita salah 3. Nah, oke, sudah baik. Sudah baik untuk pemula. Mungkin cukup sekian dari kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.